Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Lanjut lagi kita bahas soal PAT Matematika SMP kelas 7. Soal asli tahun kemarin. Kalau model soal seperti ini keluar lagi, harapannya adik-adik bisa mengerjakan dengan benar ya. Oke, kita masuk nomor 11 ya. Langsung kita bahas. Berikut ini adalah sifat-sifat segi 4, A, B, C, D, E, F. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ada sifat persegi, ada belah ketupat, persegi panjang, jajar, genjang. Nah, untuk mengerjakan soal ini, tentunya adik-adik harus tahu persegi, kemudian belah ketupat, persegi panjang, jajar, genjang seperti apa. Kita berikan gambarnya ya. Ya, ini ada 4 bangun ya, bangun datar. Yang pertama namanya persegi, kemudian yang kedua namanya belah ketupat, yang ketiga namanya persegi panjang, dan yang ini namanya jajar genjang. Oke, sekarang kita cek dari nomor 1 ya, sifat persegi yaitu ACD. Persegi itu yang ini ya, Dik ya. Nah, A itu apa? Mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Betul nggak? Semua sisinya sama panjang. Benar ya? Oke, berarti yang A ini benar. Kemudian yang C ya. C itu apa? Mempunyai 2 sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu mudahnya ketika bangun itu dibagi menjadi 2 dengan sebuah garis, maka akan mendapatkan 2 sisi yang sama persis ya. Sehingga nanti kalau dilipatkan akan bertemu sudut-sudutnya. Contohnya garis ini namanya sumbu simetri. Kenapa? Karena ketika nanti dilipat, yang sudut ini akan ketemu dengan sudut ini. Ya enggak? Ya kan? Ini namanya sumbu simetri. Kemudian yang garis ini juga sumbu simetri. Karena nanti ujung ini akan ketemu dengan ujung sini. Ya kan? Dia akan bertemu. Itu namanya sumbu simetri. Tapi untuk persegi itu tidak hanya 2 sumbu simetri, tapi lebih. Coba kalau misalkan begitu garis ke sini, dia juga sumbu simetri karena akan membagi 2 bagian yang sama besar. Dan nanti akan ketemunya sudut ini dengan sudut ini ketemu, yang ini dengan ini ketemu. Nah, ini namanya sumbu simetri. Kemudian sumbu simetri yang lain lagi adalah yang ini. Ini sumbu simetri karena dia akan membagi 2 bagian yang sama. Dan ketika dilipat nanti sudut yang berpasangan akan ketemu. Gitu ya. Jadi yang C ini salah ya. Jadi yang persegi itu tidak hanya mempunyai 2 sumbu simetri tapi lebih. Gitu kan. Oke, sekarang kita cek yang nomor 2. Sifat belah ketupat yaitu A. A itu apa? Mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Betul ya? Belah ketupat itu semua sisinya sama panjang, itu benar. Kemudian yang B. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Ya ini diagonal, ini diagonal. Diagonalnya ada 2 ya. Itu saling tegak lurus. Berpotongan tegak lurus itu benar. Kemudian membagi 2 sama panjang. Benar ya? Yang atas sama yang bawah itu panjangnya sama. Yang kiri dengan yang kanan panjangnya sama. Jadi untuk yang B ini memenuhi syarat belah ketupat ya. Kemudian yang C. Mempunyai 2 sumbu simetri. Ya, sumbu simetrinya adalah diagonalnya itu. Betul ya. Dia hanya mempunyai 2 sumbu simetri. Berarti yang nomor 2 ini benar. Kemudian yang nomor 3, sifat persegi panjang yaitu BCF. B itu yang mana? Ini B ya. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Ini diagonal dari persegi panjang yang ini ya. Ini tidak berpotongan tegak lurus ya. Ini sudutnya tumpul ya. Sedangkan yang ini lancip. Jadi yang ini salah, yang B itu salah. Maka ini bukan sifat persegi panjang. Nah, kalau nomor 1 salah, nomor 3 salah, berarti kan jawabannya sudah pasti 2 dan 4 ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang D. Coba kita cek, jajar genjang itu adalah D. D itu apa? Diagonalnya berpotongan di satu titik dan membagi 2 sama panjang. Betul ya? Berpotongan di satu titik dan membagi 2 sama panjang. Kemudian E, sudut yang berhadapan sama besar, betul ya. Yang ini sudut berhadapan dengan ini besarnya sama. Kemudian yang ini dengan yang ini berhadapan besarnya sama. Kemudian F, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Betul ya, ini sejajar kemudian panjangnya sama ya. Oke, berarti sudah jelas ya. Nomor 11 jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 12 ya. Perhatikan gambar trapesium berikut. Besar sudut BAD adalah, BAD itu yang ini ya, BAD. Berarti sudutnya adalah yang ini. Sudutnya sama halnya dengan 2x plus 5.
Berarti kita harus mencari nilai X-nya dulu ya, supaya tahu sudut BAD-nya berapa. Nah, pada trapesium ini ada dua garis sejajar ya, yaitu AB itu sejajar dengan DC. Nah, kalau ada dua garis sejajar dipotong garis, maka dia akan terbentuk sudut dalam sepihak ya, yaitu sudut A dan sudut D. Itu namanya sudut dalam sepihak. Kalau dijumlahkan, ini kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Artinya ketika ini dijumlahkan, 2x tambah 3x itu berarti 5x, kemudian 5 ditambah 15 itu 20, hasilnya harus sama dengan 180. Oke, 20-nya kita hilangkan ya dengan cara pindah ruas boleh atau kedua ruas dikurangi 20. Jadinya tinggal 5x saja yang ruas kiri, kemudian yang ini kurangi 20 tinggal 160. Kemudian masing-masing dibagi 5 ya, tinggal X 160 bagi 5. 160 dibagi 5 sama dengan berapa? 16 bagi 5 itu dapatnya 3, sisanya 1, jadinya 10 bagi 5 itu 2. Maka nilai X-nya sama dengan 32. Apakah jawabannya yang A? Salah ya, yang ditanyakan bukan X tapi BAD. Sudut BAD berarti yang ini ya. 2X plus 5. BAD itu berarti samanya dengan 2 kali X. X-nya kan ketemunya 32, berarti 2 kali 32 ditambah 5. 2 kali 32 itu 64. 64 tambah 5 berarti 69. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik lanjut lagi ya, nomor 13. Pak Firman memiliki kebun yang berbentuk trapesium seperti gambar berikut. Sekeliling kebun tersebut akan dibuat pagar dengan biaya 100.000 per meter. Perhatikan pernyataan berikut. Yang benar yang mana? Oke langsung kita cek yang nomor 1 ya. Keliling kebun Pak Firman 200 meter. Keliling itu berarti menjumlahkan sisi-sisinya ya. Di sini 82 sudah jelas, di sini 50 juga sudah jelas, yang belum jelas adalah yang sisi miringnya ini ya kan? Ini artinya karena ada tandanya sama berarti artinya panjangnya sama, ya kan? Oke, caranya bagaimana mencari yang belum diketahui ini? Caranya gini adik-adik. Kita buat garis bantu dari atas ini ke bawah ya, vertikal ya sebagai tinggi. Sehingga dia akan membentuk sudut siku-siku dengan alas ya. Nah, sekarang kita lihat yang atas ini dari sini sampai sini ya, itu panjangnya kan 50 ya kan. Maka yang bawah ini dari siku-siku sampai siku-siku sini juga panjangnya 50. Padahal dari ujung sampai ujung itu panjangnya 82. Berarti masih sisa berapa? Samping kanan kirinya. Ya 82 kurangi 50. Itu berapa? 32 ya. Kemudian dibagi 2. Jadinya yang sebelah kiri 16, yang sebelah kanan 16. Kalau kita jumlahkan 16 tambah 50 tambah 16 yaitu 82. Itu kan? Oke, masuk ya. Nah, sekarang caranya bagaimana mencari sisi yang miring ini? Lihat segitiga siku-siku ini ya. Nah, karena segitiga siku-siku maka berlaku rumus Pitagoras ya. Kalau mau menggunakan rumus Pitagoras, misalkan ini panjangnya X, maka rumusnya apa? Masih ingat ya? X kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Nanti adik-adik cari ya. Tapi di sini Bang Ido akan berikan triknya, trik cepatnya, tidak menggunakan rumus Pitagoras tapi menggunakan triple Pitagoras. Nah, untuk menggunakan triple Pitagoras ini syaratnya adik-adik harus hafal triple Pitagoras, ya. Triple Pitagoras itu ada pada segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku dengan ini sisi pendek, yang ini sisi sedang dan yang ini sisi panjang. Kalau misalkan sisi pendeknya itu adalah 3, maka yang sedang 4 dan yang panjang sudah pasti 5. 3, 4, 5. Kemudian jika sisi pendeknya itu 5, maka sisi tengahnya 12 dan sisi terpanjangnya adalah 13. 3, 4, 5, 5, 12, 13. 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini adalah triple Pitagoras yang sering keluar. Dan berlaku kelipatannya. Oke, sebagai contoh, di sini kan panjangnya 30 ya. Kemudian di sini panjangnya berapa? 16. Kita pakai triple yang mana? Paketan yang mana? Ya kita sederhanakan. 30 kalau kita bagi 2 dapat berapa? 15 ya, 15. 16 kalau kita bagi 2 dapat berapa?
8, ya kan? Nah, di sini ada 8, 15, berarti paketannya 8, 15 sama berapa? 17. Berarti yang ini, yang X itu adalah paketan yang 17. Terus berapa nilai X-nya? Oke, gini teman-teman. Ini kan paketannya 8, 15, 17 ya. Nah, ini ternyata dikali 2. 8 kalau kali 2 kan nilainya 16, ya kan? Kemudian 15 kalau kali 2 nilainya berapa? 30. Nah, sekarang 17 juga harus kali 2. 17 kali 2 itu berapa? Iya, 34. Berarti nilai X-nya sama dengan 34. Kalau yang kiri 34 berarti yang kanan juga sama 34 karena ini tandanya sama ya panjang sisinya. Oke. Kalau sudah kayak gitu kan berarti bisa dicari ya kelilingnya. Keliling sama dengan 82 yang sisi yang bawah ya. Kemudian ditambah 34 tambah 34, 34 tambah 34 itu berapa? 68 ya. Kemudian ditambah dengan yang atas ini berapa? 50 ya. 82 tambah 6, 8 itu 150 tambah 50 berarti kelilingnya sama dengan 200. Betul nggak? Oh ternyata benar, berarti nomor satu benar. Nah kalau nomor satu benar, kalau langsung kita lihat pilihan gandanya maka nomor 2 itu sudah pasti salah ya. Nah sekarang tinggal kita cek nomor 3 atau nomor 4. Tapi kalau adik-adik pengen mencari luasnya, Bang Edu berikan rumusnya ya. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar, yaitu 82 ditambah dengan 50, kemudian dibagi 2, baru dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah 30. Silahkan adik-adik cari ya. Oke, sekarang kita cek nomor 3 ya. Panjang pagar yang harus dibuat adalah 206. Nah, panjang pagar itu kan sama hanya dengan kelilingnya, ya kan? Padahal kelilingnya sudah ketemu nilainya tadi berapa? 200 kan? Berarti harusnya yang ini 200 juga. Maka yang nomor 3 ini salah. Kalau 3 salah, berarti yang benar adalah yang 4. Ya kan? Oke, kalau gitu jawabannya 1 dan 4 dong. Yang B. Oke, masih semangat ya. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Luas bangun tersebut adalah. Yang pertama jajar genjang dan yang kedua adalah apa ini? Layang-layang ya. Jadi sama halnya menghitung luas layang-layang. Apa rumusnya? Rumus luas adalah alas kali tinggi. Kemudian untuk yang layang-layang rumus luasnya adalah apa? Iya, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, sekarang kita lihat di sini alas jajar genjang adalah 8 ya, berarti 8. Kemudian tinggi. Tinggi itu adalah dari ujung atas sampai ujung bawah. Dan ketemunya harus siku-siku dengan alasnya. Berarti sama halnya menghitung yang panjang ini kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, ini kan panjangnya 5. Padahal di sini ada tanda coret 2 ya. Artinya panjangnya sama. Kalau yang kanan itu 5 berarti yang sebelah kiri juga 5, ya enggak? Nah, tadi triple Pitagorasnya masih ingat ya, nomor sebelumnya tadi ada triple Pitagoras berapa? 3, 4, 5. Di sini sudah ada 5, 4 berarti kurang angka berapa? 3. Berarti yang ini sudah pasti panjangnya 3. Jadi segitiga ini panjangnya adalah 3, 4, 5. Maka tinggi apa? Jajar genjang itu 3. Sehingga di sini kita tulis tingginya adalah 3. 8 kali 3 adalah 24. Kemudian kita cari luas apa? Layang-layang ya. Diagonal 1. Diagonal 1 itu berarti yang dari atas sampai bawah boleh ya. Yang atas ini 3, yang bawah itu 6. Jadi dijumlahkan. 6 tambah 3 berarti 9. Kemudian dikali dengan diagonal 2. Ini kiri 4. Berarti yang kanan juga sama ya, 4. Ya, karena membagi 2 sama panjang. Jadi 4 tambah 4 adalah 8. Kemudian dibagi 2. 8 bagi 2 nilainya 4. 4 kali 9 adalah 36. Maka luas bangun seluruhnya tinggal dijumlahkan 24 tambah 36. Yaitu berapa? Iya, 60. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 15 ya. Gambar berikut adalah tanah pekarangan Pak Zeni yang akan dibuat kolam dengan bentuk persegi panjang dan sisanya ditanami rumput. Daerah yang diarsir merupakan daerah yang ditanami rumput dengan biaya Rp30.000 per meter persegi. Perhatikan pernyataan berikut, yang benar yang mana?
Oke, kita langsung cek ya nomor satu. Luas daerah yang ditanami rumput sama dengan luas trapesium ABCD dikurangi luas persegi panjang EFGH. Yang ditanami rumput yang diarsir. Itu katanya luas trapesium ABCD ini kemudian dikurangi dengan luas persegi panjang EFGH. Betul ya? Berarti nomor satu benar. Oke. Kalau nomor satu benar berarti nomor dua sudah pasti salah ya kan? Tinggal kita cek nomor 3 atau nomor 4. Oke, nomor 2 ini salah. Nomor 3 sekarang kita cek. Luas kolam tersebut adalah 450 meter persegi. Kolam itu yang mana? Kolam itu yang ini ya. Ini adalah kolamnya. K, kolam. Nah, ini panjangnya berapa? Di sini panjangnya 25, kemudian lebarnya 20. Untuk mencari luas itu berarti panjang kali lebar. 25 kali 20 itu 500. Di sini 450 berarti salah. Kalau gitu jawaban yang masih tersedia hanya 4. Ya udah berarti 1 sama 4 yaitu jawabannya adalah yang B ya. Nah, kalau adik-adik mau mencari berapa luasnya ya dicari ya, dihitung ya. Oke, kita hitung ya. Luas yang diarsir atau luas yang ditanami rumput itu berapa? Berarti mencari luas trapesium apa tadi? ABCD ya, yaitu menggunakan rumus jumlah sisi sejajar yaitu BC tambah AD. BC-nya sudah ada ya 75, kemudian ditambah dengan AD itu belum ada panjangnya. Kemudian bagi 2 dikalikan dengan tinggi. Tinggi trapesiumnya adalah 40 ya, 40. Kemudian nanti dikurangi dengan luas persegi panjang EFGH. Luas persegi panjang EFGH kan tadi 25 kali 20 yaitu berapa? 500. Berarti tinggal kita cari yang panjang AD. Cara mencarinya gimana? Oke, caranya kita buat garis bantu dari titik D ini ke bawah ya. Kemudian di sini siku-siku sudutnya sehingga dia akan membentuk segitiga siku-siku. Masih ingat ya tadi ya triple Pitagorasnya? Oke. Di sini panjangnya 50, yang miring ini 50. Kemudian yang tinggi itu kan sama hanya dengan ini yaitu 40 ya. 40. Berarti 50 40 itu sama hanya menggunakan triple yang 3, 4, 5. Kemudian masing-masing kali 10. Ya enggak? 5 kali 10 50, 4 kali 10 40, 3 kali 10 berarti yang ini panjangnya 30. Nah, di sini kan BC-nya panjangnya 75. Nah, sekarang kalau dari B, siku-siku ini sampai dengan siku-siku yang ini berarti 75 dikurangi 30 yaitu berapa? 45. Maka yang panjang AD itu adalah 45 ya, karena panjangnya sama dengan ini. Oke, berarti sisi sejajarnya adalah 75 dan 45. Sama dengan, oke, kita coret ya, karena di sini perkalian yang ini boleh dicoret. 40 bagi 2 itu 20, kemudian 75 tambah 45 itu 120, kali 2 berarti 2400 ya. Kemudian dikurangi dengan 500. Maka luas yang ditanami rumput itu sama hanya dengan 1900. Nah, tadi kan salah ya. Ini 2100. Padahal luas yang benar adalah 1900 meter persegi. Kalau ditanyakan biayanya berarti yang ini dikalikan dengan harganya. Jadi kalau ditanyakan biaya itu sama hanya dengan 1900 dikali dengan 30.000. Nilainya sama dengan berapa? 19 kali 3 itu 57 ya. Kemudian ditambah nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 57 juta. Ya kan? Oke, cocok ya. Berarti jawabannya benar dong ya. 1 dan 4. Oke adik-adik kita bahas sampai nomor 15 dulu ya. Nomor selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Buat adik-adik yang belum subscribe, yuk subscribe ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.